atau yang mewakili, yang kami hormati Pangdam 3 Siliwangi atau yang mewakili. Obat tujuh Bandung juut kerjanya rakyat Bandung. Acara seminar lihat Fasis Tigrek 62 Seskuat tahun anggaran 2022 siap dimulai. Lanjutkan. Percepatan pembangunan guna peningkatan ekonomi nasional dapat dianalisis. Sehingga menghasilkan naskah akademik yang akan diseminarkan hari ini. Peserta seminar yang saya hormati, seminar wilayah pertahanan kali ini mengangkat tema peran Satkolwil membantu Pemda dalam percepatan pembangunan guna peningkatan ekonomi nasional di wilayah Kodam 3 Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh hadirin sekalian. Sampurasun. Kurang seru. Sampurasun. Luar biasa sekali. Apa kabar, Bang Wahyu? Alhamdulillah, kabar baik, Yohana. Ya, perkenalkan sekali lagi saya Yohana Margareta dan rekan saya yang luar biasa, Mayor Infanteri Wahyu Milian. boleh minta tepuk tangannya untuk apa yang hadir, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Komandan Pusterat atau yang mewakili, yang kami hormati Asisten dari Tel Kasat atau yang mewakili, yang kami hormati Komandan Seskuat, yang kami hormati Gubernur Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, beserta seluruh Forkopimda Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Yang kami hormati Gubernur Provinsi Banten atau yang mewakili, beserta Forkopimda Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Yang kami hormati Kapolda Jabar atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolda Banten atau yang mewakili. Dengan peningkatan ekonomi nasional dan mengalokasikan anggaran sejumlah 172,1 triliun rupiah dalam rangka meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat. Selanjutnya kita ketahui akibat dari pandemi COVID tersebut, daerah yang terdampak adalah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Dan kita ketahui bersama, berdasarkan data di tahun 2021, selanjutnya apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satkolwil dalam percepatan pembangunan guna meningkatkan ekonomi khususnya di wilayah Kodam 3 Siliwangi. Dan yang ketiga, bagaimana strategi untuk mengatasi hambatan dalam membantu pemerintah daerah
guna meningkatkan perekonomian nasional di wilayah Kodam 3 Siliwangi. Dari latar belakang tersebut, kami Pasis Dikrek 62 Saskuat terdapat 2 landasan di dalam melaksanakan penelitian. Dan juga total jumlah penduduk 58,7 juta jiwa, maka besaran itu adalah merupakan 22% dari besaran penduduk nasional. Oleh karena itu tentu saja 2 provinsi ini sangat representatif bagi kami Pasis Saskuat untuk melaksanakan penelitian peran Satkowil dalam membantu Pemda untuk peningkatan ekonomi nasional. Dari gambaran umum penelitian tadi dan latar belakang yang telah disampaikan rekan saya, maka memasuki rumusan masalah yang pertama adalah peran Satkowil dalam membantu Pemda. Kami membaginya dalam 3 metode, yaitu komunikasi sosial, pembinaan ketahanan wilayah, dan bakti TNI. Dari segi komunikasi sosial, jajaran Kodam 3 Siliwangi sudah sangat aktif dalam melaksanakan sosialisasi vaksinasi, sosialisasi prokes, serta penyuluhan untuk pendistribusian bantuan. Memang ada beberapa hal yang perlu dioptimalkan, namun perlu kita apresiasi kinerja luar biasa dari jajaran Kodam 3 Siliwangi. Dalam data statistik berkata lain, yaitu apabila kita lihat dari program remaja saja, vaksinasi pertama di Jawa Barat sudah 94% Kang Giri. Ya. Yang keduanya menurun Kang Giri, menurun 80%. 80% betul. Yang ketiganya, nah ini yang cukup menjadi perhatian. Berapa itu penasaran? 4% Kang Giri. 4% betul. Semakin menurun ya. Semakin menurun. Jadi memang perlu program-program dan terobosan-terobosan keterlibatan kita semakin memacu untuk target-target vaksinasi yang ada di pemerintah daerah. Yang menjadi lubung padi terbesar merupakan penyuplai terbesar yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat maupun penyuplai kepada Indonesia. Kemudian juga peningkatan penggunaan media digital dan internet. Kalau di Saskuat, mohon izin tadi, ada 3 pilar. Tapi kalau di Kabupaten Indramayu ada 5 pilar. Tepuk tangan dulu. Bapak di seminar kami, Kota Cilegon ini kota yang unik, kota industri. Programnya pun unik ini. Paling banyak dari seluruh inventarisir kami dari 16 kabupaten dan kota madya. Namun dari 11 program unggulan tersebut, yang paling menonjol bagi kami adalah program Waste to Energy. Nah, ini sudah mengarah ke program-program nasional. Harus go internasional, harus dipromosikan sampai dengan keluar. Nah, ini tentu saja menjadi PR yang apabila dilaksanakan di seluruh kabupaten dan kota tentunya akan menjadi sesuatu kemeriahan dan menjadi daya tarik ekonomi yang betul-betul bisa menciptakan daya maksimal untuk perekonomian. Kemudian untuk huruf yang kedua adalah I, yaitu inisiasi One Village One Product. Hasil riset ini sebenarnya sudah lama, One Village One Product, dimulai dari Jepang tahun 1980. Kekhasan dari tiap desa ini menjadi penting bagi kita untuk bisa kita eksplorasi. Bisa diimplementasikan dengan baik, semuanya kontribusinya, rancangannya luar biasa sekali, dan semoga ini menjadi pemacu juga ya, dan bisa menjadi seperti blueprint untuk program-program yang keren selanjutnya. Semangat banget, saya bangga loh mendengarkannya, dan ini hebat juga, termasuk juga pemaparan yang komprehensif dan monolognya itu menarik ya. Sangat menarik sekali ya. Terutama tadi kita lihat ada gagasan inovasi yang mengambil nama Siliwangi. Wow. Artinya apa itu? Dari S, saya bacakan ya, Sentra Kawasan Ekonomi Kreatif, sampai dengan I, implementasi penelitian dan pengembangan. Luar biasa sekali. Juga Bang Abe yang memaparkan banyak sekali hal-hal yang istimewa. Nah, ini ngomong-ngomong sedikit saja dong, Bang Wahyu. Sebenarnya kenal tidak sih dengan para penanggap yang ada di sini? Gue kenal sekali Yohana. Terutama bapak-bapak ya sebagai penanggap utama yang duduk bersama kita ini tidak asing lagi bagi kami, terutama para Pasis Dikrek 62.
terutama rating 2000. Juga tidak lupa sahabat seperjuangan saya di belakang, ini hadir Pak Dandim 0619 Purwakarta. Juga terima kasih Pak Kapolres Purwakarta, juga wakil Wakil DPRD Kabupaten Purwakarta. Jadi kalau saya bekerja tanpa didampingi beliau-beliau ini, Pak, sepertinya ada yang kurang, Pak. Bahkan saya tidak akan bisa bergerak sebelum beliau-beliau hadir di pendopo Pemda Kabupaten Purwakarta. Terima kasih Bapak-Bapak. Dan untuk santap siang telah disediakan di belakang gedung Profesor Dr. Satrio Seskoa. Serta kami mengundang berkenan kepada yang kami hormati Forkopimda Jawa Barat dan Forkopimda Banten berkenan untuk melaksanakan pengenalan markas Seskoa terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat zuhur dan santap siang, dan telah kami siapkan kendaraan di depan gedung Profesor Dr. Satrio Seskoa.
siapa? Si Dodi Arif. Yang pertama, seperti kita ketahui bersama bahwa peran Satpowil dalam membantu pemerintah daerah mempercepat proses pembangunan guna meningkatkan ekonomi di wilayah Kodam 3 Siliwangi, khususnya pada saat pandemi COVID-19 telah berjalan dengan cukup baik dan dapat dilihat dari 3 aspek metode pintar, antara lain yang pertama komunikasi sosial, yang kedua pembinaan ketahanan wilayah atau Bintawil, dan yang ketiga bakti TNI. Dari masing-masing ketiga aspek metode tersebut dapat dijabarkan untuk kegiatan komunikasi sosial yang dilaksanakan antara lain sosialisasi tentang pentingnya vaksin, penyuluhan, program penyaluran serta pengawalan BLT dan BLTDD. Dan yang selanjutnya sosialisasi dan penegakan protokol kesehatan tentunya di wilayah masing-masing. Sementara untuk kegiatan Bintawil yang dilaksanakan antara lain ketahanan pangan, kemudian pengawalan distribusi bantuan dan pelaksanaan pembagian bantuan kepada masyarakat, dan yang terakhir menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan serta pembinaan terhadap semua komponen bangsa, baik ormas, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, para pelaku usaha, dan komunitas pengusaha, serta menggelar kegiatan bakti TNI berupa TMMD, yang kedua TMKK, TNI Manunggal, Keluarga Berencana Kesehatan, dan TMSS, TNI Manunggal Sosial Sejahtera, di mana seluruh penjabaran dari ketiga aspek metode bintang tersebut dilaksanakan oleh seluruh Satpowil di Kodam 3 Siliwangi semata untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka pengendalian pandemi COVID-19 dan mendorong peningkatan ekonomi nasional baik di wilayah Provinsi Jawa Barat maupun Provinsi Banten. Yang kedua, terkait dengan program TMMD di satuan kewilayahan, maka perlu adanya pelibatan Pemda dalam penyusunan dan penentuan program yang akan dilaksanakan oleh Kodim selaku satuan kewilayahan secara komprehensif, kolaboratif, dan terintegrasi, di mana dalam penyusunan program TMMD baik meliputi fisik ataupun non-fisik akan disinkronkan pada saat pelaksanaan musrenbang dan dimasukkan dalam RPJMD untuk mendapatkan program yang terencana dan terarah sehingga tercapainya program pembangunan di daerah secara optimal. Bukan hanya pembangunan infrastruktur saja, namun dapat juga dalam pembangunan manusia seperti pembinaan bela negara, khususnya bagi usia-usia produktif. Dengan adanya sinergitas dan kolaborasi antar Forkopimda dalam perencanaan program TMMD, maka akan lebih tepat kepada sasaran dan tepat guna, sehingga akan memberikan dampak yang lebih luas terhadap pembangunan di daerah tersebut. Dan hal ini harus bersifat sustain atau sustainable development, di mana program ini bukan hanya saja percepatan yang bersifat sementara, namun dapat terus dan berkelanjutan. Yang ketiga, saat ini TNI Angkatan Darat telah bekerjasama dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian ataupun Pertanahan dan instansi terkait, bahwa telah mengelola kurang lebih 580.000 hektar lahan tidur menjadi lahan produktif. Secara eksternal itu lebih kepada perluasan lahan, kemudian secara internal membantu perbaikan, baik pembuatan irigasi, perbaikan irigasi, serta menggiatkan tanaman hortikultura. Dan untuk meningkatkan produksi pertanian tersebut, maka perlu adanya implementasi kebijakan pemerintah terkait program pupuk subsidi kepada para petani guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pendistribusian oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, pentingnya payung hukum sebagai dasar satuan kewilayahan dalam bekerja untuk membantu pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan, khususnya pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19. Pemda dapat membantu dengan cara menerbitkan peraturan daerah atau Perda yang dapat digunakan oleh satuan kewilayahan dalam mendukung program pembangunan daerah.
Demikian hasil resume yang dapat saya bacakan terkait dengan seluruh tanggapan, saran, dan masukan yang telah disampaikan oleh seluruh peserta seminar pada siang hari ini. Tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi kami selaku bagian dari tim perumus sebagai perbaikan dan penyempurnaan naskah seminar wilayah pertahanan di Krek 62 Seskuat tahun anggaran 2022. Terima kasih, salam hormat, salam integritas. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Tepuk tangan yang dimeriah lagi Bapak Ibu semuanya. Ini tadi ada hasil resume yang sudah disampaikan. Saatnya kita akan mendengarkan closing statement. Silakan Bang William. Closing statement akan disampaikan oleh Mayor Infanteri Rinto Harisueno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Om Swastiastu. Izinkanlah kami mewakili tim seminar hari ini menyampaikan closing statement sebagai penutup dilaksanakannya seminar hari ini. Dua tahun lebih kita berkompromi dengan pandemi COVID-19 yang sempat merajai memang berangsur pergi, meninggalkan dampak bagi bangsa ini, yakni terpuruknya ekonomi. Wabah yang telah muncul sebagai pengingat negeri ini tentang pentingnya persatuan dan kesatuan yang jangan dijadikan diksi serta slogan. Mudah dibicarakan, tapi perlu kita renungkan. Apa yang bisa kita lakukan atas dasar kemanusiaan, bukan jabatan, kedudukan, apalagi semata-mata demi keuntungan. Jati diri TNI sebagai tentara rakyat selalu berupaya membantu kesulitan masyarakat yang datang silih berganti dan kerap kali tersekat. Bersama komponen bangsa lainnya yang saling bergandengan erat, baik dari kalangan akademisi, praktisi, tokoh masyarakat, korporat, dan birokrat. Kodam 3 Siliwangi sebagai kompartemen strategis TNI AD di Banten dan Jabar siap membantu program PEN dengan jajarannya yang tergelar melalui pemberdayaan lahan tidur yang terhampar maupun pendampingan bantuan sosial agar tersalur dengan benar. Program pemerintah bertajuk pemulihan ekonomi nasional telah dicanangkan. Tentunya menggelontorkan dana yang tidak sedikit anggaran, mulai dari stimulus daya beli berupa bantuan sampai dukungan UMKM agar tetap bertahan. Dengan subsidi bunga, insentif pajak, dan kemudahan kredit melalui penjaminan. Mewujudkan Banten mandiri, maju, dan sejahtera perlu aksi. Serta Jabar juara juga harus direalisasi. Anak bangsa tidak cukup hanya kerjasama, namun perlu kolaborasi. Tidak hanya untuk sekarang, tapi sampai masa depan nanti. Banyak upaya yang bisa diperbuat. Sektor UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata harus kembali menggeliat. Digitalisasi dapat menjadi obat yang berkhasiat untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Masa-masa berlalu memang cukup berat. 2020 kita terpuruk dengan cepat. 2021 ekonomi perlahan mulai terangkat. Dan tahun ini kita harus pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam. Baik, tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah lagi Bapak Ibu semuanya. Dan
luar biasa. Dengan demikian tentu saja berakhir sudah agenda diskusi untuk kali ini, dan semoga apa yang memang menjadi diskusi kita, pemaparan dan juga tukar pikiran dan ide, termasuk juga dari hal-hal yang sudah disampaikan oleh para pemapar, Bang Gede dan juga Bang Abe, dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Benar sekali Yohana. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya Wahyu Milian dan saya Yohana Margareta, dan dua pemapar kita tepuk tangan sekali lagi, dan seluruh pemerintah dari tadi sudah berkenan untuk berpartisipasi. Kami ucapkan banyak sekali terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kami menyampaikan dan juga memandu agenda diskusi pada siang hari ini. Mohon maaf. Sampai ketemu di kesempatan yang istimewa lainnya. Saya Yohana Margareta. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami undur diri. Sampai jumpa lagi, dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada MC.